Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kita lagi ada di session cerita malam Jumat. Kali ini cerita kita beralih ke pengalaman semasa kuliah, di mana pengalaman tersebut terjadi di suatu kampus yang letaknya di Jakarta Selatan. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang bernama Pak Mamat. Halo Pak Mamat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira mau cerita apa nih? Sebenarnya sih ceritanya banyak ya, Mas ya. Tapi mungkin beberapa aja kali ya, karena kalau semuanya nggak akan habis nih satu malam ceritanya. Boleh Gitu. Pak, kalau gitu langsung dimulai aja ceritanya. Oke. Mungkin yang pertama waktu itu pengalaman ini ya, waktu mau ngadain musma ya, musak gitu, musyawarah anggota. Oh ya. Nah, jadi kebetulan saya ikut UKM, unit kegiatan kampus. Itu kayak ekskul lah ya, UKM. Dan kebetulan pada saat itu kita mau ngadain musyawarah anggota. Nah, rencananya musyawarah anggota itu mau kita adain itu malam di gedung PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Di kampus tersebut? Di kampus ya. Nah, karena kita mau ngadain acara tersebut, nah kita beres-beres ruangan dulu nih, ruangan PKM dulu. Yang tadinya bersih kita bersihin, yang tadinya kotor kita bersihin, kayak gitu. Nah, kebetulan karena kalau musak itu kan ada formatnya itu, kalau meja dan bangku harus bentuk U seperti itu. Nah, jadi kita harus susun meja-meja tersebut. Pas kita baru selesai ya, kita udah minggirin meja, terus kita tumpukin meja tuh meja ketemu meja gitu di atas gitu, kita tumpukin. Nah, ruangan kita kunci, kita istirahat di luar sambil ngerokok ngopi-ngopi. Tapi itu maaf Pak, saya potong, sudah berbentuk sudah rapi. Nah, akhirnya kita setelah rapi ya, ruangan tersebut kita tutup, kita ngaso dulu nih, istirahat sambil ngerokok ngopi-ngopi di luar. Nggak berapa lama kita lagi ngobrol-ngobrol sambil istirahat tuh, kita nggak dengar kayak ada suara bangku jatuh, meja jatuh gitu. Jadi ada suara meja jatuh gedubrak gitu loh, kayak dilempar. Dari ruangan tersebut? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan tersebut kita ngedenger kayak ada meja jatuh gitu, kayak dilempar. Nah, kita kirain ada orang yang iseng lah ya, ada orang yang iseng yang mau gangguin acara kita gitu. Karena biasa kan kalau dulu sering ada teman-teman juga yang iseng gitu. Nah, pas kita periksa, posisi lampu itu masih dalam keadaan mati ya. Kita buka, kita masuk ke ruangan tersebut, kita nyalain, ternyata meja yang tadinya tumpuk itu jatuh. Jadi berantakan. Terus ya susunannya juga banyak yang nggak beraturan. Kita coba ngecek, mungkin ada yang iseng, kita cek sekitar, oh ternyata sepi nih, PKM kok sepi, tapi kenapa bisa berantakan begini? Nah, karena kita masih positive thinking pada saat itu, udah kita beresin lagi aja. Oke, kita beresin lagi bangku-bangku, meja-mejanya udah beres, kita matiin lagi kan? Ya. Kita matiin lagi, terus lampunya kita matiin, kita kunci lagi. Dan itu nih, posisi udah disusun lagi ya. Nah, terus kita istirahat lagi nih. Lagi enak-enak kita istirahat yang kedua nih, kita ngopi lagi kan, ngopi ngerokok. Kedengeran lagi kayak bangku digeser, kayak meja dilempar sengaja, jatuh gitu, gedubrak gitu. Pas itu
kita nggak langsung masuk. Kita nggak langsung masuk ruangan itu. Kita ngeliatin sekitar. Kok nggak ada orang? Baru kita masuk ruangan. Kita masuk ruangan lagi, memang berantakan lagi. Nah, kita masih belum berpikir ke sana ya, belum berpikir kalau itu ulah makhluk gaib atau apa. Kita nggak berpikir ke sana. Kita masih mikir, ini ada yang ngisengin kita nih. Siapa sih? Sampai teman-teman tuh ngomong, ini kalau ketahuan nih orang ini gue gamparin nih, gue injek nih. Saking keselnya. Saking keselnya. Akhirnya ya udahlah, kita beresin lagi. Cuman kali ini lampunya nggak kita matiin, kita nyalain lampunya. Kita nyalain lampu, kita tutup pintu dan nggak kita kunci. Karena kalau seandainya jatuh lagi, terus dikunci, buka lagi, mungkin nanti kedengaran sama yang di dalam, mereka bisa lari gitu loh. Tapi kalau nggak dikunci kan kita tinggal langsung buka pintu. Aja. Kita nggak kunci, lampu juga nggak kita matiin. Nah, udah selesai kita beres-beres lagi untuk yang kedua kalinya, kita coba sama kayak tadi lagi, ngelanjutin ngerokok lagi, ngelanjutin ngopi lagi, istirahat karena memang bener-bener kita udah 3 kali nih beresin nih. Kok iseng amat sih nih orang gitu loh. Nah, akhirnya kita lagi enak-enak, bener begitu lagi. Dan kali ini bunyinya itu tuh lebih rame dan lebih banyak gitu loh. Jadi nggak cuman bunyi 1-2 meja yang dilempar, tapi mungkin ada beberapa meja yang kelempar gitu. Dubrak. Nah, mati. Dan memang nggak langsung jatuh sih, kita agak lama. Oh, udah aman nih. Udah aman pikirannya. Udah nggak ada yang iseng, ya. Baru temen saya ngomong, udah aman nih, udah nggak ada yang iseng nih kayaknya orang-orang nih. Iya, kedengeran lah langsung itu meja kayak jatuh lagi. Dan ini lebih rame. Oh, lebih rame dari sebelumnya. Bunyi suara mejanya itu tuh yang jatuh lebih rame dibanding sebelumnya. Akhirnya kita langsung lari kita masuk ke dalam ruangan tersebut tuh. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Nah, tapi kebetulan kita semua itu mata tertuju sama satu bangku. Karena bangku tersebut kayak bunyi digeser. Kita ngeliat bangku itu kayak bangku kegeser. Cuman pada saat kita lihat bangkunya diam. Kita lihat bangkunya tato diam, terus tato jatuh sendiri. Akhirnya teman-teman saya mutusin cabut. Yaudah, cabut semuanya. Dan itu posisi 44 atau 55 itu ngeliat semua. Ngeliat semua. Itu memang pada saat itu tuh bunyi bangku itu tuh benar-benar kedengeran bener karena kita kan dalam ruangan. Kita dalam ruangan semua, begitu itu bangku bunyi bergeser, kita semuanya ngeliat ke arah bangku itu. Kita lihat ke arah bangku, cuman karena itu bangku diem, kita liatin, kita main lihat-lihatan, terus kita liatin itu bangku, nggak lama tuh bangku jatuh sendiri. Disitulah kita semua langsung, wah kaget begitu. Karena ketakutan, ternyata teman-teman saya langsung ambil posisi, udah pergi semuanya. Akhirnya saya sama teman-teman saya coba pergi. Yaudah, lu pergi duluan. Ntar gue yang tutup pintu aja. Yaudah, lu duluan pergi. Gue yang terakhir. Gue yang tutup pintu. Nah, begitu mereka semua udah jalan pulang, saya coba tutup pintu. Mereka udah agak jauh nih jalan. Saya tuh ngerasa apa ya? Kalau orang merinding tuh di sini. Kayak merinding gitu loh, kayak wah gitu, merinding banget. Gimana tuh, kayak ada hawa merinding gitu kan. Kayak merinding gitu. Saya ngerasa aduh merinding banget nih. Akhirnya saya coba nengok ke belakang, nggak ada apa-apa, sepi.
Karena teman saya udah jalan ya, saya nyusul teman saya nih. Cuman sekitar 5-10 langkah tuh saya nyusul teman saya merasa ada yang merhatiin. Kayak ada yang merhatiin. Kok makin merinding, makin kayak ada yang merhatiin, tuh makin merinding gitu. Saya coba balik badan, saya kayak ngelihat pasti bukan bayangan sih, mungkin kayak kalau dibilang bayangan sih enggak ya, tapi kayak ada sosok, mungkin kayak sosok apa sih, bukan bayangan hitam tapi kayak sosok kayak penampakan ya, bukan penampakan, apa sih namanya, kayak sosok perempuan lah ya. Dibilang perempuan juga saya nggak tahu gitu, cuman kayak sosok makhluk gitu. Karena saya ngeliat dari kejauhan nggak jelas itu mau perempuan atau laki atau bagaimana. Cuman yang jelas pintu apa sih namanya, pintu gedung PKM itu kan yang pintunya dua pintu. Nah, cuman nggak ada pintunya, cuman kayak kusennya aja gitu ya. Kalau dikasih pintu mungkin cukup 2 pintu, tapi cuman kusennya aja. Nah, di situ dia lagi kayak nempel di kusen pintu, terus dia sambil ngeliatin saya. Si sosok itu saya benar-benar ya, dibilang kaget, dibilang takut ya siapa sih yang nggak takut ya. Cuman ya karena posisi saya pun juga udah agak jauh, ya udah saya jadi jalannya itu nggak berani untuk balik badan, saya jalannya mundur sambil ngeliatin dia, sambil saya liatin, saya jalan mundur sampai pas kan ada persimpangan tuh dari ruang PKM ke ruang UKM saya kan memang agak jauh, kira-kira sekitar kalau dihitung pakai rokok mungkin setengah batang rokok lah ya. Setengah batang rokok lah itu kalau jalan. Nah, itu tuh saya jalan mundur, begitu nyampe di persimpangan, kalau kita ke arah kanan itu ke fakultas saya, ke sini ke gedung rektorat dan ke ruang UKM saya nih. Saya harusnya ke kiri jadinya. Begitu saya jalan mundur, saya ke kiri, saya coba badan saya ngadep ke kiri, tapi pas saya nengok begini lagi nggak ada. Sosok tersebut udah nggak ada. Nah, saya agak takut nih. Jadi, kalau gua nengok jangan-jangan ada di depan gua nih. Akhirnya saya beraniin diri untuk tetap jalan, tapi kepala kayak jalan robot gitu. Jadi jalan robot tuh kepala tetap begini, coba ngelirik begini jalan, sambil jalan maju begini nih, sampai ketemu security. Saya ditegur sama security, "Oi, ngapain lu? Habis dari ruang PKM. Temen lu tadi naik motor ngebut banget sambil teriak-teriak. Ye, lu ngapain sendirian?" "Ye, gue belakangan bang." "Belakangan?" "Iya." "Terus?" "Ada ruang PKM. Ngeliat bang." "Oh, berarti lu udah ngeliat gue sampein gue doang." Gitu. Si security ini berarti udah tahu. Security udah tahu. Cuman karena dia mungkin memang security juga nggak tahu kita lagi di PKM juga kan. Itu. Oh, jadi lu ngeliat ya? Ngeliat. "Lu juga bang?" "Gue mah udah sering." Kan gue doang. Ternyata memang ngobrol-ngobrol sama security gitu, kok bisa ada kayak gitu ya, dulu ternyata bekas kuburan ternyata. Jadi sebelum dibangun kampus tuh ternyata memang bekas kuburan awalnya. Dan saya tanya, terus fakultas gue kuburan dong? Kalau fakultas tuh kebun, kalau itu gedung PKM kuburan. Oh, pantes. Dan ternyata bukan cuma saya doang, Mas. Ternyata banyak teman-teman UKM sana yang kalau nginep di ruang UKM mereka yang ada di PKM itu tuh
ngalamin kejadian-kejadian itulah Selalu pokoknya. digangguin gitu ya mungkin. Ya mungkin nggak selalu ya, tapi adalah beberapa yang digangguin lah mungkin. Akhirnya ya saya cerita-cerita agak lama sama security, saya balik ke ruangan, teman-teman saya langsung pada ngomong sama saya, gua sangkain lu udah mati. Mati kenapa? Mati dibunuh setan. Setan lo. Ngatain gue mati dibunuh setan. Nah, kita cerita-cerita akhirnya oh ternyata di sana kayak gitu ceritanya. Nah, jadi ya kalau dibilang serem sih ya lumayan serem ya Mas, karena ya kita mau ada acara ternyata kita digangguin seperti itu, dan ya apa ya, ya pokoknya untungnya teman-teman saya nggak ada ngeliat lah, untungnya saya yang ngeliat, Cuma Pak Muhammad aja yang untungnya saya yang ngeliat, yang lain nggak ikut ngeliat, karena kan sama Pak Muhammad disuruh duluan nih teman-temannya. karena memang ya udah lu duluan itu karena memang ya udah biar aja mereka duluan, saya ya coba memberanikan diri aja untuk belakangan gitu. Jadi kayak gitu nih Mas ceritanya nih Mas untuk yang pertama nih, apa namanya, kalau diceritain sama, mungkin kalau nanti ada teman-teman denger nih, teman-teman pasti ngelihat, wah itu ada gua tuh di situ tuh pas ceritanya dia, mungkin akan kayak gitu sih Mas. Oh iya, jadi ada lagi ceritanya itu sebenarnya sih bukan saya, bisa dibilang saya ikut ngalamin, cuman bukan saya yang ngeliat gitu loh, tapi teman saya. Jadi waktu itu ada ceritanya, kebetulan saya lagi di ruangan UKM nih, lagi di ruangan UKM sama teman-teman malam. Pada saat itu memang malam dan sekitar di atas jam 10-an lah ya, saya lupa. Masanya waktu itu memang kita habis nongkrong, biasa habis kuliah nongkrong, malam baru pulang. Itu memang sekitar jam 10 malam. Dan kebetulan di situ ada sekitar 6-7 orang lah. Di ruangan UKM tersebut? Di ruang UKM. Nah, terus kita rame-rame tuh, udah kita cari gorengan. Mau cari gorengan nih sambil ngopi, udah kita keluar ruangan, kebetulan ada tukang gorengan, terus kita beli, udah kita nongkrong sambil ngerokok sambil ngopi makan gorengan di situ. Karena udah malam, kebetulan teman saya waktu itu punya berencana niat mau pulang. Sebenarnya sih mau pulang bareng-bareng, cuman dia mau pulang duluan, katanya karena rumah dia paling jauh lah, dia mau balik duluan. Akhirnya dia ngomong, gue mau ngambil tas dulu di dalam ruangan. Nah, pas dia ya kita bilang, oh ya udah sana ambil tas dah. Udah dia ambil tas ke dalam ruangan. Tahu dia nggak lama, sekitar 10 menitan lah ya, 10-15 menit lah, dia keluar sambil lari-lari. Dia posisi ngambil tas sendiri. Dia sendiri masuk ke dalam ruangan. Jarak antara saya sama teman-teman itu nongkrong sama ruangan adalah sekitar 20-30 meter lah. Agak lumayan jauh sih, tapi sekitar 20-30 meter lah di situ. Dia tahu-tahu lari. Habis ngambil tas lari. Dia lari. Orangnya kalau dibilang bukan apa sih namanya, bukannya kita ini ya main fisik ya atau apa ya, orangnya memang agak sedikit gemuk dan agak sedikit hitam gitu kulitnya. Jadi kalau ngos-ngosan tuh udah kayak apaan tahu tuh gitu kan. Nah, dia lari nih dari ruangan, lari sama kita nongkrong, ngos-ngosan, terus muka agak pucet. Kita tanya, lu kenapa? Saya nggak bisa nyebut nama ya. Lu kenapa? Tadi gue dengar ada suara dari ruang gedung serbaguna. Gedung serbaguna? Ya ada apaan? Kayak ada orang main futsal. Kita semua ngomong, lo gila jam segini main futsal? Udah jam berapa nih? Orang gila mana yang main futsal jam segini?
beneran. Nah, kebetulan kan ruangan saya dulu kan masih zaman ospek nih, saya masuk nih ada ospek. Ya biasalah ospek. Kalau sekarang kan namanya ospeknya kan cuman ya nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Dulu kan ospeknya kan agak keras ya kalau zaman dulu. Nah itu tuh kebetulan ruangan UKM saya belakangnya itu ruang gedung serbaguna. Dan kebetulan kita punya pintu yang bisa tembus ke ruang serbaguna itu. Nah jadi dan bisa dibuka gitu. Nah, jadi ternyata teman saya ngomong, tadi gue dari ngambil tas, terus ada suara orang main futsal dari dalam GSG. Terus kenapa? Ya gue coba ngintip, gue buka. Pas gue buka gelap. Terus gak ada siapa-siapa. Lagian lu iseng, udah tau gak ada siapa-siapa. Gue beneran denger. Serius gue beneran denger. Nah, karena dia ngomong sampai emang dia ngomong apa sih, dia ngomong kayak begitu, terus mukanya emang pucat. Kita kayaknya kita harus pulang semua deh kayak begini. Teman saya ngomong kayak kita semua harus pulang deh. Udah kita bareng-bareng deh ambil tas. Jadi gitu. semuanya tuh pada ngambil semuanya tas. ngambil tas bareng-bareng, nggak berani satu-satu lagi. Kita semua ambil tas. Nah udah begitu kita ambil tas, mana nih nggak ada suara apa-apaan. Iya. Nah pas dibuka tuh emang gelap. Tadi gue beneran dengar suara. Kagak ada suara ini sekarang. Bener. Nah, akhirnya kita semua nganggap dia bohong nih. Lu aja bohong lu, mau nakut-nakutin. Enggak beneran, sampai dia sumpah. Udah, kita tutup lagi, udah kita beres-beres deh. Yuk, kita ambil tas. Kita udah ambil tas, beres-beres. Kebetulan kita jadi kan dari ruangan ke tempat tongkrongan itu kan kita udah parkir motor di situ nih. Kita udah parkir motor. Udah parkir motor. Nah, jadi beberapa teman kita udah duluan nih. Nah, terus saya sama yang tadi ngalamin pertama, terus sama 2 orang lagi itu belakangan karena ada memang harus diberesin dulu ruangannya kan. Nah, begitu kita udah selesai, jadi ruangan kita baru mau ngunci ruangan. Kita baru mau kunci ruangan tuh, baru juga mau dikunci ruangan. Terus saya juga kebetulan baru juga kelar pakai sepatu, baru juga mau ngangkat nih badan, kedengeran bener ada suara orang main futsal di ruangan yang tadi kosong itu. Iya, di ruangan gedung serbaguna. Oper kayak ada suara ribut-ribut gitu lah ya. Terus ada kayak suara bola kena dinding, jedang gitu. Jangan kelihatan. Beneran nih. Dan ini 4-4-nya denger semua. Bertiga. Bertiga denger, yang tadi ngalamin pertama nggak denger. Oh gantian jadinya. Yang pertama nggak denger, yang ketiga denger. Pas saya ngomong sama teman saya, kok kayak ada yang main futsal bener. Ya gue denger. Nah teman saya yang tadi ngalamin, lu tuh kan bener, gue nggak denger. Serius lu nggak denger? Gue nggak denger. Lu semua denger? Iya kita denger. Tapi dia bilang benar gue nggak denger. Akhirnya teman-teman kita panggil nih, yang udah jalan duluan, sini lu. Udah kayak gitu, yuk. Apaan? Kita kayak denger suara main futsal di dalam. Lu yang bener. Karena yang denger bertiga, yang tadi ngalamin pertama nggak denger, yang ngalamin pertama ini ngomong, gue bilang juga apa, nggak ada yang percaya sih lu. Akhirnya kita coba rame-rame, coba yuk kita cek deh. Rame-rame nih kita ngecek, kita masuk lagi, terus kita buka lagi pintu yang antara pintu kita sama pintu ruang GSG itu. Kita buka, nah, memang gelap dan memang nggak ada siapa-siapa. Sampai temen saya tuh ngambil senter, di senter tuh nggak ada apa-apa. Emang kosong aja. Kosong, beneran kosong. Akhirnya udah kita coba, udah kita tutup lagi ya, udah kita tutup, udah kita pulang aja lah, emang udah disuruh pulang nih, udah kode disuruh pulang,
jangan pulang malam-malam. Udah. Nah, begitu kita udah di luar ruangan nih, kita ngunci, baru juga ngelangkah selangkah, 2 langkah gitu. Tuh, baru juga ngelangkah nih, gitu tuh. Nah, oh iya, tadi teman saya ngalamin yang pertama tuh, yang ngalamin pertama tapi yang kejadian kedua nggak dengar, yang dengar saya, dia ini mau ke toilet. Nah, kita suruh udah toilet dalam aja, nggak berani. Dia nggak mau di dalam toilet, nggak berani dia. Terus gue di toilet rektorat aja, yang terang. Oh ya, lagian di rektorat ada security-nya kan. Nah, dia jalan duluan tuh keluar. Dia jalan duluan, terus kita ngintip nih, nggak ada orang, bener-bener di GSG tuh nggak ada orang. Nah, kita rame-rame, yaudah kita disuruh pulang yuk, udah malam nih. Kita pulang keluar, kita kunci, baru juga 1 langkah, kedengeran lagi. Kayak di dalam ruangan serbaguna itu kayak bener-bener orang main futsal, rame banget. Akhirnya kita rame-rame tuh pergi ke tempat tongkrongan kita naruh motor. Kita semuanya naruh motor, kita semua pergi ke parkiran itu dekat motor. Anjing, beneran lu. Gue sangkain, iya gue denger. Lu denger semua? Gue juga denger. Ternyata semua yang di situ tuh denger semua. Padahal tadi kan kosong, tadi kosong. Nah, datang teman saya nih yang tadi mau ke toilet itu. Yang kejadian pertama itu tuh. Kejadian pertama itu tuh. Dia datang lari. Sambil lari, mukanya lebih pucet sekarang. Mukanya itu tuh kalau orang hitam mungkin gini ya. Maaf nih, bukan main fisik ya. Tapi kalau orang yang kulitnya agak hitam tuh kalau pucet tuh kelihatan banget tuh. Kayak gimana, kayak kelihatan putihnya jadinya kan, jadi putih gitu mukanya. Itu benar-benar di situ kelihatan pucetnya luar biasa. Benar-benar pucet. Nah, kita tanyain, lu kenapa lagi? Nah, tadi kan gua habis dari WC rektorat. Iya. Jangan di sini ceritanya. Emang kenapa? Agak jauh dikit deh. Akhirnya yaudah agak jauh dikit. Kita ngejauh sedikit. Terus dia baru cerita, ada apaan lu? Terus dia ngomong, tadi gua habis dari WC rektorat nih. Terus pas gua keluar dari WC rektorat, itu dari depan ruang gedung serbaguna, gua ngeliat cewek jalan ke arah fakultas. Disebut fakultas A lah gitu ya. Ke arah fakultas A. Tengah malam begini, gua ngeliat ada cewek bule pakai baju kayak baju zaman dulu, jalan tengah malam dari gedung serbaguna tuh. Gua ngeliat jalan, dia ngeliatin lu. Iya. Akhirnya udah, akhirnya teman saya mutusin, udah kita nggak jadi pulang. Terus kita minta suaka aja yuk ke kosan A gitu ya. Kita minta suaka aja di kosan si A. Ya udah kita ke kosan dia deh rame-rame. Akhirnya kita rame-rame tuh kita ke kosan si A. Nah di situ kita baru, teman saya tuh benar-benar baru mukanya yang tadinya putih jadi merah lagi, biasa lagi, jadi hitam lagi. Itu jadi hitam lagi. Cuman gemeterannya dia masih, gila, lu beneran ngeliat? Gua beneran ngeliat. Jadi dari kampus sampai kosan sih ada di samping kampus ya, ada di samping kampus. Dari kampus sampai kosan tuh naik motor, kita diem, gak ada yang berani ngomong. Semuanya diem. Cuman sampai kosan itu baru kita ngomong, lu beneran ngeliat tadi? Ya. Dan ternyata teman saya yang tadi itu nyenter ke dalam ruangan GSG, gedung ruang serbaguna itu tuh, nyenter yang tadi dia sempet nyenter kan, gelap di center sama dia di situ sempet, dia juga ternyata dia ngomong, baru ngomong pas di kosan dia baru ngomong, tadi gue juga ada ngeliat apaan?
gue kayak ada ngelihat orang, cuman karena posisinya nggak jelas gue lewatin, tapi gue kayak ngeliat orang bener Di ruangan di ruang itu. serbaguna. Lu serius itu tuh, nyampe dia ngomong akhirnya baru ngebuka semua. Iya tadi gue kayak ngeliat orang pas gue lagi nyenter. Lu gila, kenapa nggak ngomong? Ya gue mau ngomong juga gue dong yang ngeliat kan nyenter. Nah gitu teman saya pun juga yang tadi ngeliat kayak orang bule gitu. Ya mungkin sampai sekarang kalau ditanya dia nggak akan lupa orangnya, karena memang dia ngeliat dan dia mukanya ya maaf kalau orang hitam pucat itu kan kelihatan banget. Itu tuh mukanya benar-benar putih pucat, bibirnya kayak nggak hitam nggak merah sama sekali, putih gitu. Nah cuman kan karena saya cuman mengalaminya kan, saya cuman ngedengar orang main futsal. Nah, akhirnya di situ kita bilang udah, kalau kita mau ngapa-ngapain di situ jangan nyampe tengah malam deh. Kalaupun mau tengah malam rame-rame aja, biar kalau kejadian kayak gitu lagi yang ngerasain semuanya rame-rame, jangan cuma kita aja. Terus kalau kita kayak begini cerita sama yang lain juga belum percaya ini. Ya karena ya memang cuman segitu, ya cuman sekitar gitu, 6-7 orang itu yang ngalamin. Dan 6-7 orang itu 4 diantaranya sama saya 5 itu tuh yang tadi juga ngalamin di PKM, di ruangan yang pertama di ruang yang tadi saya cerita pertama itu. Masih dia lagi. Nah makanya jadi ya lumayan lah ya di sana. Cuman ada sih cerita, ada lagi nih cerita mungkin ini ya. Jadi pengalaman serem yang benar-benar saya rasain ya. Itu waktu itu saya sama teman saya itu yang udah ada 3 orang, ada 3 orang lagi yang mengalami kejadian tadi yang pertama, yang kedua itu bareng-bareng juga, yang ketiga ngalamin lagi kita bareng-bareng nih. Bareng lagi. Nah kebetulan kita berlima. Posisinya emang waktu itu malam Jumat, tapi bukan, kalau malam Jumat Kliwon atau bukan saya lupa itu. Tapi memang posisinya malam Jumat. Nah itu tuh posisinya teman kita nih ikut UKM jurnalistik di fakultas. Kebetulan dia lagi ada tugas nih. Nah dia mau ngerjain tugas, terus kita dimintain tolong lah, temenin gua lah. Oh ya udah, kita udah diiming-imingin rokok dan kopi sama dia, ya kita ngikut lah. Udah diiming-imingin rokok dan kopi, cuma nemenin doang. Nah jadi saya masuk, jadi letak ruang UKM-nya itu di dalam fakultas saya, tapi paling pojok. Nah itu posisinya di bawah tangga. Nah memang kondisinya itu kita ke situ sekitar abis azan isya, sekitar jam 7-an lah ya, jam 7:30 lah itu. Nah kita masuk dari lobi bawah nih, nah karena masih posisi yang baru abis isya, jadi pintu dari lobi ke ruang UKM-nya itu tuh masih dibuka, belum ditutup. Karena kan pas masuk, kita mau masuk ke dalam UKM-nya itu tuh kita harus lewat pintu. Terus di sini ada taman, kita lewat taman dulu, terus ada pintu juga yang buat masuk ke gedung yang gedung sambungannya nih. Nah di situ kebetulan ada perpustakaan, terus ada kelas buat, biasanya sih kelas itu dipakai buat kelas yang kalau mahasiswanya banyak sih, malah kelasnya gede. Nah, posisinya itu ada di bawah tangga, di belakang dekat toilet memang. Nah security udah sempet pesen mau sampai jam berapa, sampai malam kali Pak. Kalau sampai malam terus lewat atas,
baliknya tahu nih yang masih security. lewat atas ya, karena ini pintu mau dikunci. Oh ya udah, jadi kita tuh harus muter lewat, kita harus naik ke tangga, lewat lantai 2, baru kita turun lagi. Nah, sebenarnya sih kondisi juga lagi enak-enak aja sih. Cuman mungkin apa ya, kalau dibilang mengganggu sih nggak terlalu mungkin mengganggu ya, karena waktu itu dia sambil ngerjain tugas tuh sambil denger musik, ya musiknya agak keras lah, dulu masih ada musik, mungkin masih zaman musik Metallica gitu. Nah itu tuh musiknya agak keras, memang di setelnya agak keras, volumenya digedein. Terus kita juga karena ruangan di dalam itu sempit, jadi 2 orang di luar, yang 3 di dalam gitu. Karena kan di dalam teman saya satu lagi ngerjain tugas, sama teman saya lagi bikin kopi, yang 2 di luar karena nggak bisa masuk, yang nunggu di luar kan sambil ngerokok. Terus kita keluar, dia teman saya sendirian di dalam sambil denger musik. Terus kita bilang gedein lagi musiknya, udah gedein lagi, bang, udah tuh, udah nih gede, bang. Sadar tuh rokok kita mau habis. Rokok mau habis, kopi mau habis, adanya cuma air panas doang. Nah, kopi habis, rokok habis. Nah akhirnya udah, teman saya nih 2 orang, udah gue yang beli kopi, duitnya mana? Akhirnya teman saya yang 2 orang ini nih mau keluar, mau beli rokok sama kopi. Nah tapi karena posisinya pintu tempat kita masuk tadi udah ditutup, karena sekitar jam 9:30 malam itu tuh. Kalau saya nggak salah, atau lebih lah, jam 10, bisa jam 10 lebih kalau saya nggak salah. Kita harus naik lantai 2 nih. Dan kita udah dikasih tahu sama security tadi, kalau sampai malam ntar lu baliknya lewat lantai 2 ya. Ya. Nah, jadinya dia naik nih lantai 2 nih. Nah, sementara teman saya satu di dalam lagi ngerjain tugas, saya berdua sambil ngerokok di luar, sambil ngobrol. Teman saya nih udah mulai nih mau keluar kampus, mau beli rokok. Nah, baru jalan, ibarat kata baru juga mereka naik tangga, tahu-tahu mereka langsung lari turun, gitu. Apa lu? Lampu lantai 2 mati sendiri. Nggak mungkin, masa bisa mati? Beneran. Pas kita nengok, nyala. Dia tadi yang berdua lihat-lihatan, beneran tadi mati, itu nyala. Terus yaudah, akhirnya nggak jadi beli rokok karena mereka takut. Udah mendingan kita kalau keluar rame-rame sekalian. Udah, akhirnya karena takut nggak berani naik ke atas, turun lagi kan mereka. Jadi berempat tuh, berempat di luar ruang, di bawah, di luar ruangannya, di teman saya satu masih di dalam nih. Nah, kita lagi enak-enak ngerokok, tahu-tahu ada suara dari ruangan kelas itu tuh, kayak ada suara bangku digeser. Bangku kuliah itu tuh kan bangku kuliah kayak ada tatakannya gitu nih, buat nulis gitu. Terus bawahnya ininya besi nih. Jadi kalau digeser itu bunyinya agak sedikit bikin ngilu atau nyaring gitu kan. Begitu tuh. Kita dengar bener-bener, kita ngedengar semua, kita ngedenger itu bangku bunyi. Empat-empatnya itu dengar. Empat-empatnya kita dengar, dan itu kita semua main lihat-lihatan. Nah, saya kebetulan teman saya di tembok. Jadi saya di bawah tangga tapi mepet ke tembok. Teman saya berhadapan sama saya di seberangnya, pas di luar ruang UKM itu tuh. Di belakangnya dia kebetulan itu toilet. Ya. Nah, jadi saya bisa ngadep ke toilet, dia bisa ngadep ke arah ruangan yang tadi ada kelas, ruangan kelas tadi yang ada bangku bunyi. Nah, begitu kita dengar suara itu tuh, dia langsung begini nih, ngeliat begini nih, ada apaan? Ada apa-apaan. Saya pun juga berani begini, ngeliat ke belakang gini, ada apa-apaan ya. Tapi kita dengar jelas. Sampai akhirnya gedein lagi
mungkin karena di situ karena takut, karena posisi takut, gedein timbul suara apa namanya, bangku digeser tuh lebih keras lagi. Jadi nggak mau kalah sama suara musik mungkin Pak. Mungkin ya, tapi kita semua kita denger nih berempat, kita main pelotot-pelototan, ton, kecilin musiknya dikecilin. Nah, ada apaan sih? Enggak, kecilin aja dulu musiknya. Kan dia kan di dalam ruangan nih, jadi nggak denger. Kita berempat udah main lihat-lihatan sambil ngerokok main lihat-lihatan. Nggak berapa lama bunyi lagi. Dan itu bunyinya bukan cuma satu bangku. Ada bangku, agak banyak bangku yang kayak digeser gitu. Bunyi ngek gitu. Sedangkan jelas-jelas ruangan itu lampunya mati. Di sana pintu dari arah lobi udah ditutup. Depannya ruang perpus. Dan perpus itu udah nggak ada orang. Nah, di situ tuh saya ngerasa langsung merinding juga. Saya langsung ngomong, merinding gue sama. Ternyata kita semua ngerasain merinding gitu. Akhirnya nih pas kita ngerasain, karena kita ngerasa keadaan udah gak kondusif nih. Keadaannya udah kayaknya emang udah gak kondusif. Nah akhirnya teman saya langsung ngomong, Ton, matiin komputer cepetan, udah ayo cepet kita cabut gitu. Nah saya pun juga ngomong, Ton cepet cabut, udah gak kondusif nih keadaan nih ya, daripada mendingan sekarang nih matiin. Tapi gue nanggung sekarang matiin, teman saya ngomong. Kita semua juga udah cepet lu matiin, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia matiin beres-beres, udah ditutup, terus kita siap-siap mau ke atas nih. Nah pas dia udah nutup, kita mau siap-siap ke atas, mau naik ke lantai 2, kedengeran bunyi lagi dari ruangan itu. Dan ketiga kali itu, bunyi yang ketiga kalinya itu tuh, dan itu kelihatan agak lebih agak lebih ramai daripada yang sebelumnya. Itu benar-benar ramai. Itu kayak di dalam itu kayak ada gimana sih, banyak orang geser-geser bangku gitu loh. Jadi nggak cuma 1, 2 bangku, 3 bangku, 10 bangku, tapi kayaknya banyak. Itu kayaknya tuh semua bangku di situ mungkin kegeser mungkin. Dan kayak ada bunyi kayak bangku besi itu tuh beradu, jedang gitu loh. Nah, akhirnya bunyi apaan tuh? Yang tadi teman saya tuh, yang tadi di dalam, bunyi apaan? Udah cepet naik. Nah, akhirnya saya ngeberaniin diri naik semuanya. Saya ngeberaniin diri tuh jadi orang yang terakhir. Udah lu naik deh, ayo gue yang terakhir ya. Jadi kita pun juga naiknya juga nggak langsung lari. Kita naiknya jalan. Udah jalan pelan-pelan ya. Iya, jalan pelan-pelan. Saya sambil ngeliatin belakang, jalan pelan-pelan sambil ngeliatin belakang begini. Udah kita mau naik ke atas. Nah, kita harus ngelewatin lorong lagi nih untuk ke gedung utama. Nah, di situ saya pesen, nyampe di ruang kelas ujung jangan ada yang nengok ya. Kenapa? Udah jangan ada yang nengok pokoknya. Kita jangan ada yang nengok ke dalam kelas pokoknya. Udah jalan lurus aja. Kita jangan ada yang nengok. Takutnya nanti ada yang ngeliat, dia kabur, kita semua malah ikutan kabur. Yang tadinya mau udah kita jalan biasa aja, jangan kabur gerak-gerak gitu, enggak. Oke. Akhirnya kita semua jalan nih bareng-bareng, dan saya yang ngomong jangan sampai ada yang nengok, saya sendiri nengok. Selamat nengok kemana? Saya nengok ke kanan, ke arah kelas yang di ujung sebelah kanan. Saya nengok ke kanan begini, dan ternyata di situ kan kalau kelas itu ada jendela kecil ya. Pintunya 2, yang satu
eh, pintu yang satu pintu buat dibuka, yang satu ini ada jendelanya kecil gitu tuh, cuma satu kotak muat untuk satu muka begitulah ngeliatin ke dalam kelas gitu. Nah, tapi pas saya nengok itu, dari dalam itu nengok keluar. Dari dalam ruangan itu. Dari dalam ruangan ini nengok keluar. Posisinya kelas gelap. Dan muka dia jelas banget saya melihat. Begini nih, saya langsung diem. Saya diem gak ngomong apa-apa. Sampai di ujung, aman, ya aman, udah Sambil aman. jalan aja itu. Jalan aman. Pas kita mau turun tangga, saya kan pada saat turun tangga saya harus ngadep ke kelas, ngadep ke lorong itu lagi kan. Terus ke lorong itu lagi kan. Nah di situ saya ngerasa, pas saya mau turun tangga tuh, saya ngerasa tuh dia apa sih, ngelihat begini nih, ngelihat ya, dia kayak keluar ruangan kelas itu tuh, dia ngelihat kayak keluar kelas ruangan tuh, dia ngelihat begini gitu loh, kayak ada ngelihat begitu tuh. Nah, akhirnya kita turun, saya ngerasa dia bener keluar. Nah pas kita sampai di bawah, kita ngomong sama satpam, bang tadi lampu yang matiin di atas. Serius bang? Enggak, kita nggak matiin lampu sama sekali, kita dari tadi diam di sini, dari tadi lampu juga nyala, nggak ada yang mati. Emang tadi lampu mati bang? Terus ya tadi kan nih temen dua mau keluar mau beli rokok, pas lagi naik tangga atau lampu mati. Terus pas kita lihat rame-rame, ternyata nyala. Mereka tuh security main lihat-lihatan. Kenapa main lihat-lihatan? Udah kelar belum? Belum sih, lanjutin besok aja. Kata security, lanjutin besok aja. Ya udah, tapi saya nggak ngomong, ada yang liatin. Tadi di ruangan ujung itu tuh ada muka begini nih, ngeliat begini. Nah, saya nggak cerita begitu. Saya nggak cerita sama satpamnya. Kita keluar nih. Pas kita keluar, disitulah tadi apaan? Kata security nggak ada yang mati lampu. Iya, cuma kenapa tadi mati lampu ya? Ya kita lagi ngobrol-ngobrol di luar pintu fakultas. Nggak lama security dua keluar dari dalam. Keluar itu mereka dari dalam. Kenapa bang keluar? Lampu lantai 2 mati. Serius bang? Iya, lampu lantai 2 mati. Kenapa ingin dinyalain? Saya juga nyala sendiri, makanya kita keluar dulu, nunggu nyala sendiri. Terus serius bang? Serius, makanya lu besok aja lagi, udah kalau kita berdua udah biasa di sini. Makanya kita keluar dulu, biarin lah. Dah. Nah cuman pas saya jalan nih, kita mau balik ke ruang UKM nih, kan dari fakultasnya ke ruang UKM agak jauh gitu ya, bisa sebatang rokok lah. Karena kalau ke fakultas saya tuh, dari UKM ke fakultas saya harus ngelewatin ruang PKM yang tadi. Jadi pas kita mau balik, baru kita keluar pekarangan halaman dari fakultas, saya ngerasa kayak diperhatiin. Saya ngerasa, Mas pernah nggak sih kayak diperhatiin sama orang gitu? Lagi jalan kayak diperhatiin, kayaknya nggak ada yang ngeliatin. Kayak ada yang ngeliatin gue deh. Terus kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang ngikutin gitu kan, kayak ada yang ngeliatin. Nah saya ngerasa, kok kayak ada yang ngeliatin gue. Cuman saya nengok ke atas, saya nengok ke balik ke fakultas, saya lihat dari ujung ke ujung, nggak ada apa-apaan. Nggak ada yang ngeliatin, tapi siapa? Tapi gue kayak ngeliatin dari dalam fakultas, dari atas, siapa gitu? Apaan yang ngeliatin? Kayak orang ngeliatin gitu. Tapi saya nggak ngomong sama teman-teman. Akhirnya ya sambil jalan sampai kita ke ruangan UKM, baru saya berani ngomong. Tadi sebenarnya pas kita lagi naik tuh, pas kita ngelewatin ruangan ini nih, yang lu pada gue suruh jangan nengok, gue nengok. Terus dia lah ada kelihatan dia lagi ngintip begini nih.
Kenapa lu nggak ngomong? Ya gua ngomong juga bikin percuma juga. Gua ngomong, yang ada kita semua nggak, aku kita semua bakal turun tangga tuh bakal jatuh semua ntar, main dorong-dorongan. Nah, terus pas kita keluar kampus, gue ngerasa ada yang ngeliatin, tapi gue nggak tahu yang ngeliatin gue dari mana, dari lantai berapa. Gue ngerasa pokoknya ada yang ngeliatin gue aja dari dalam fakultas. Nah, dan itu seumur umur yang bener-bener pengalaman yang bener-bener nggak saya lupain, karena jelas-jelas kita kita bener-bener ngerasain sama-sama, merindingnya bareng-bareng, dan saya di situ bener-bener ngelihat jelas itu sosok yang memperlihatkan mukanya saja. Mukanya jadi karena kan memang kelihatan muka doang tuh dari jendela itu tuh. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa saya lupain sih. Maaf nih Pak Mamat, saya potong. Kenapa dari awal cerita sampai akhir cerita Pak Mamat selalu jadi orang terakhir, dan kenapa nggak jadi orang pertama yang kabur? Itu kenapa Pak? Jadi gini Mas, kebetulan saya nih pelatih silat. Jadi memang saya udah lama lah ikut perguruan silat gitu, latihan silat, dan alhamdulillah di situ juga saya juga dilatih mental spiritual ya. Jadi artinya itu mental spiritual itu kayak jalan tengah malam sendiri, terus lewatin tempat-tempat yang ya bisa dibilang tempat-tempat angker lah, ujiannya gitu loh, ujiannya. Jadi ya memang alhamdulillah memang dilatih mentalnya seperti itu. Jadi ya daripada teman-teman saya yang belakangan malah nanti main dorong-dorongan malah kabur, main dorong-dorongan jatuh, ya mendingan ya mereka duluan, saya yang belakangan itu. Oh, jadi Pak Mamat udah terlatih ya dari dulu, dari perguruan silat. Pantas Betul. aja berani jadi orang yang terakhir. Benar Mas, benar, betul. Ya udah, kalau begitu mungkin sampai di sini aja ya Pak ceritanya. Oke. Mungkin di lain waktu Pak Mamat bisa bercerita pengalaman misterius lainnya. Boleh. Sebenarnya sih masih pengen dengar cerita lainnya Pak. Berhubung waktu yang tidak memungkinkan, kita sudahi dulu sampai di sini ya Pak. Oke, siap Mas. Terima kasih Pak Mamat sudah mau berbagi cerita dengan kami. Sampai bertemu di lain waktu Pak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.